Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nursiri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang berapa sih seharusnya panjang percabangan anggur. Jadi panjang primernya berapa, sekundernya berapa, tersiernya juga berapa. Ini banyak sekali dipertanyakan di channel saya dan akan saya jawab ya di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang suka nanya tentang seharusnya panjang tersiernya berapa, sekundernya berapa, primer juga berapa ya, baik ditanam dengan cara trellis ya atau dengan cara para-para seperti ini suka banyak sekali yang menanyakan tentang berapa seharusnya perpanjangan daripada masing-masing percabangan itu sendiri. Ya baik, jadi kita mulai dari cabang primer dulu ya. Cabang primer. Primer berarti cabang utama ya. Cabang utama atau yang tegak lurus ya. Biasa kita sebut primer. Dan kalau dibuat para-para atau dibuat tralis, ini seharusnya panjangnya berapa? Jadi di sini saya jelaskan ya. Untuk berapa panjang dari percabangan anggur itu, jadi sebenarnya tidak ada rumusannya atau tidak ada aturannya. Ini lebih kepada ya memang suka-suka yang tanam, tapi lebih kepada alangkah lebih baik kita ngikutin tempat yang ditanami anggur. Jadi kalau memang teman-teman mau membentuk dengan cara para-para seperti ini, satu, teman-teman harus perhatikan juga kalau tingginya daripada cabang primer ini yang tegak lurus ke atas sampai para-para ini, hendaklah tidak terlalu menyulitkan kita dalam perawatan anggur ya. Mulai dari penyemprotan hama dan juga obat jamur, mulai dari pruningnya nanti, dan mulai dari pemanenannya juga ya. Ini jelas ya, ini haruslah sesuai dengan kita ya. Maksudnya berapa tingginya itu terserah kita. Jadi minimal tidak terlalu membuat kita terlalu susah dalam melakukan perawatan ya, pemruningan dan juga pemanenan ya, dan lain-lain. Dan juga bisa juga tergantung tujuan daripada penanaman. Misalnya mau buat naungan, misalnya bawahnya ada mobilnya, ya tentu saja kita perlu tinggikan lagi ya. Ini misalnya tinggi 3 meter atau 4 meter, itu memang sesuai dengan tujuan penanamannya di awal. Contoh ini karena saya ini hanya di atas rumah aja, ini saya ambil ukuran 2 meter ya, karena memang 2 meter saya rasa masih bisa ya, untuk perawatan ini masih mudah. Baik dari perawatan hama, jamur ya, dan juga penyemprotannya maksudnya, dan juga nantinya pruning juga, dan juga pemanenan, rasa tidak akan terlalu sulit. Nah, untuk selanjutnya adalah berapa panjang batang sekunder. Sekunder ini adalah cabang yang setelah belok ini kita sebut sekunder. Berapa seharusnya panjang batang sekunder ini? Nah, ini juga terserah teman-teman aja. Karena sebagai contoh di perkebunan-perkebunan di luar negeri, banyak kita jumpai sekunder dengan ukuran yang sangat panjang sekali ya. Mungkin 20-30 meter, itu banyak sekali ya. Tapi memang kalau memang sekundernya biasanya panjang, saya rasa untuk waktu pembentukan percabangannya ya memang jauh lebih lama ya. Mungkin itu aja. Tapi kalau memang teman-teman pengen punya satu pohon anggur dengan sekunder yang sangat panjang sehingga tersiernya banyak ya, kenapa tidak? Selama tempatnya ada. Jadi kembali lagi kepada kita ngikutin tempat tanamnya aja. Jadi mulai dari awal kita menanam itu kita sudah ada di pikiran kita kira-kira pohon ini mau dibawa kemana percabangannya. Jadi mau berapa tinggi panjang primernya, berapa panjang batang sekundernya, dan juga berapa panjang batang tersiernya. Ini pun juga terserah teman-teman aja, sesuai selera. Kalau memang ada tempatnya dan space-nya luas, kenapa tidak dipanjangin aja. Tapi dengan syarat memang kalau ini terlalu panjang juga nanti pembesaran batangnya akan semakin lama terbentuk. Begitupun dengan cabang primer dan sekunder, karena kalau kita memerlukan percabangan yang cukup panjang, maka percabangan tersebut pun akan semakin sedikit lama untuk terbentuk. Nah, contoh ini juga ada yang dibentuk tralis.
Ini juga bisa dikatakan ukurannya ya suka-suka aja ya. Untuk tinggi primernya berapa dan sekundernya berapapun itu kita tentukan dari awal. Jadi sudah kita konsep dari awal memang, dan juga tersiernya panjangnya berapa juga sudah ditentukan. Untuk saya sebagai contoh, ini adalah tempatnya tidak terlalu luas, jadi saling bertemu antara satu pohon dengan yang lainnya, maka jarak penanamannya pun ya sangat kecil sekali, paling hanya 1 sampai 1,5 meter aja ya untuk sekundernya. Dan memang saya ngikutin tempatnya dan juga saya konsep dari awal. Makanya bisa dibilang sebenarnya untuk membentuk percabangan anggur ini ya lebih kepada satu, kita ngikutin tempat tanamnya saja, dan juga sesuai kebutuhan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau memang mau di para-para, di bawahnya mungkin ada mobilnya, takut nyundul mobil, ya alangkah lebih baik panjang batang primernya ya ditinggikan saja, sesuai kebutuhan aja. Ya, jadi kalau tanam anggur itu memang seharusnya ini pohonnya itu ngikutin apa mau kita. Jadi bukan kita yang ngikutin pohon anggur ini mau kemana. Ini nanti terbalik ya. Jadi untuk berapa panjangnya, satu, silahkan terserah teman-teman aja. Mau berapapun bisa. Contoh mau yang panjang seperti yang saya jelaskan tadi, di luar negeri banyak sekali sekunder dengan ukuran yang sangat panjang sekali ya. Dengan pohon yang sangat besar, dengan sekunder yang banyak, tersier yang banyak, satu pohon bisa menghasilkan banyak sekali buah. Itu juga karena konsep mereka juga, konsep perkebunan juga. Jadi tidak masalah saya rasa, berapapun waktu yang diperlukan untuk membentuk percabangan dengan pola panjang seperti itu pun akan tidak menjadi masalah. Ini saya akan ambil contoh satu pohon yang baru saya tanam. Ya, di depan saya ini adalah pohon anggur Oscar. Baru saya tanam sekitar 2 mingguan ya. Nah, kita lihat spesiesnya dulu. Di sebelah kanannya ini sudah ada anggur Harol dengan posisi atau pola percabangannya adalah trellis. Udah 3 kali berbuah. Nah, ini buah tingkat ketiganya. Lihat, jadi ke sana bisa dikatakan sudah tidak ada spesiesnya lagi. Kemudian kita pindah ke kiri. Di sini ada pohon Dickson ya. Dickson juga percabangannya ini ada buahnya juga. Makanya bisa dibilang dari awal ini adalah tinggal menyisakan, bisa dibilang hanya sekitar 1 meter lebihan ke sana. Nah, jadi dari awal pembentukan daripada anggur Oscar ini sudah saya tentukan bahwa ini akan dibentuk dengan model tralis ya. Model tralis, jadi ini primernya begini, kemudian karena di sini ada pipa langsung saya belokkan ke sini. Nah, begini. Kemudian nanti untuk berapa panjang sekundernya paling ya nyampe sini aja. Sampai pohon Dickson ini. Ya, jadi ini lebih kepada terserah kita konsepnya mau seperti apa. Nah, kemudian karena ini tralis, nanti tersiernya akan dibentuk dari tunas-tunas air ini. Atau mulai dari sini juga. Tergantung kalau memang subur ya bisa kita mulai dari sini ya. Dari mana aja bisa. Kemudian tersiernya akan naik ke atas ke sana. Nah, kita sampai batas itu aja dulu bisa. Kemudian nanti setelah semua pembatasan dan percabangannya sudah siap, barulah dimulai proses pembuahan atau program pembuahan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru menanam anggur dan sudah dibingungkan dengan berapa seharusnya perpanjangan atau panjang dari masing-masing percabangan anggurnya, bikin ruwet atau bikin ribet, alangkah lebih baik teman-teman tahu dari awal dulu bahwasannya menanam anggur itu terserah kita aja, ukurannya mau berapa, kita ngikutin tempatnya. Jadi mau dibuat para-para, dibuat tralis atau dibuat tabu lampot sekalipun, kita sudah mengonsepnya dari awal. Jadi biasakan pohon anggur itu nurut atau manut sama kita. Jadi jangan kita yang nurut atau manut sama pohon anggurnya. Mudah-mudahan di video kali ini, biarpun singkat ya, ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga bisa ya menambah sedikit wawasan buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur tentang bagaimana seharusnya membentuk pola percabangan anggur dan berapa sih seharusnya panjang percabangan anggurnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.